akan disampaikan oleh Guru Injil Memir. Bapa ini kami Tuhan, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu. Dan biar kiranya firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan, kami dengarkan, boleh memberikan kekuatan bagi kami, dan penyemangat, dan penghibur, dan dorongan bagi kami untuk menjalani hidup. Tuhan pimpin kami. Dan saat firman juga akan dibagikan, cerita sekolah minggu akan di-sharingkan ke anak-anak, biar kiranya Tuhan juga boleh berkati apa yang mereka dengar. Tuhan tolong jaga firman itu, sehingga itu boleh bertumbuh, mereka makin mengasihi Engkau, mereka makin mengasihi teman-teman, mereka makin mengasihi orang tua, mereka mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk. Yang sekolah minggu boleh sama Lausa Gracia ya. Boleh sekalian PPT-nya ya, Tak ya? Thank you. Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya Bapak Ibu. Matius 4 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, dan jika Tuhan sudah memanggil kita, tidak ada yang dapat mengambil jiwa kita, Bapak Ibu, selain Tuhan. Tidak ada. Jadi tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada roh-roh, tidak ada dukun-dukunan, Bapak Ibu, yang bisa mengganggu orang percaya. Mengganggu iya, memasuki enggak, apalagi ngambil nyawa. Kita selalu ingat kisah Ayub, bagaimana bahkan iblis pun harus minta izin, Bapak Ibu. Harus minta izin kepada Yesus, kepada Allah, untuk boleh nggak gua hancurkan hidupnya. Nah, saudara-saudara, tetapi kita menyadari bahwa karena iblis nggak bisa ngambil jiwa kita, harus ada cara lain dong. Ya kan dia harus menang kan? Yesus sudah menang. Terus gimana sekarang strategi iblis untuk membuat kita itu setidak-tidaknya masuk surga sih, tapi hidup itu berantakan? Pencobaan. Iblis, Musa, Daniel, semua orang-orang percaya yang ada di muka bumi, 12 para rasul, 11. Nah, kita masih belum tahu apakah Yudas itu mendapatkan anugerah Allah, tetapi setidak-tidaknya 11 dari antara mereka pada lari, pada kabur. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana iblis itu tidak bisa mengambil nyawa orang percaya, tidak bisa merasuki orang percaya, tetapi dia bisa menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya." Kalau iblis nggak bisa mengambil nyawa kita, nggak bisa merasuki kita, lalu strateginya apa, Bapak Ibu?
Ya strateginya seperti yang lakukan dengan Adam dan Hawa. Iblis tidak datang kepada Adam dan Hawa dalam bentuk muka horor sekarang ya, pocong atau monster vampir gitu loh Bapak Ibu. Yesus tidak datang kepada Yesus dengan muka serem. Ada kemungkinan besar iblis datang ada penggambaran manusiawi di dalamnya. Iblis kita enggak. Dia datang dan dia hanya memberikan sebuah ide kepada Yesus. 3 pencobaan. Memberikan sebuah ide. Nah, Yesus kan sekarang setelah dia dibaptis, dia itu datang ke padang gurun karena dipimpin oleh Roh Allah. Matius 4 ayat 1. Berarti waktu dia berpuasa 40 hari, berarti belum kelar ya Bapak Ibu, puasa dia bukan 40 hari ya. Itu di dalam periode setelah 40 hari, kita nggak tahu kita nggak tahu apakah 2 bulan, apakah 3 bulan, kita nggak tahu. Tetapi setelah 40 hari dan Roh yang membawa, Yesus dicobai oleh iblis. Iblis nggak mencobai dengan yang aneh-aneh, dia hanya memberikan sebuah ide, sebuah godaan, sebuah cobaan. Dan itu yang kita alami Bapak Ibu sebagai orang percaya juga. Iblis nggak akan datang kepada kita dari, ya mungkin ada beberapa dari antara kita yang agak condong mau apa orang pintar ya begitu. Tapi kita tahu di Jakarta Bapak Ibu, iblis nggak bekerja seperti di pedalaman. Bapak Ibu nggak akan dirasuk setan di sini, kemungkinan besar nggak akan. Nggak akan ada muncul hantu-hantu pocong, paling juga pocong yang takut-takut gitu loh, lempar-lempar gitu. Cuma begitu doang Bapak Ibu. Strateginya apa? Godaan dan pencobaan sama seperti dia mencobai Yesus. Nah, dengan cara seperti apa biasanya kita Bapak Ibu digoda? Biasanya ada 2 jenis godaan nih, kalau kita ngeliat dari teks kita. Pertama, godaan pertama yang iblis coba lakukan adalah memuaskan diri kita sendiri. Ini cobaan. Ingat ya Bapak Ibu, ini cobaan ya, belum dosa ya, hati-hati. Ini masih cobaan. Saat cobaan itu kita pikirkan terus, kita kerjakan, kita lakukan, baru saat itu menjadi dosa. Jadi ini masih godaan. Sama seperti Adam dan Hawa, iblis hanya memberikan sebuah ide. Makan buah ini. Iblis nggak pegang buahnya. Menurut beberapa penafsir, iblis nggak pegang buahnya. Iblis hanya memberikan sebuah ide, cobaan. Kamu pengen menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, ada buah ini dimakan. Nah, saudara-saudara, waktu kita lihat godaan pertama memuaskan diri sendiri, setelah Yesus dibaptis, Yesus tidak langsung memulai pelayanannya. Ia berpuasa entah berapa lama kita nggak tahu, tetapi dalam periode setelah 40 hari dia berpuasa, Yesus merasa lapar. Dan di titik ini Yesus diberikan sebuah ide. Cobaan adalah ide ya Bapak Ibu. Cobaan adalah sebuah ide yang muncul. Agar Yesus menggunakan kuasanya agar dia tidak lapar. Untuk agar dia memuaskan rasa laparnya. Nah, kita harus tahu, Yesus itu datang ke padang gurun karena kehendak Allah. Nggak tahu berapa lama. Berarti kalau dia memuaskan rasa laparnya, berarti dia berdosa dan dia gagal, Bapak Ibu, di dalam pencobaan yang pertama. Yesus benar-benar lapar. Dia hanya perlu makan 1 buah roti. Apakah salah? Saudara, kalau kita lapar, kita makan nggak ya? Nggak ya? Salah kan? Apakah kita lapar nih pagi-pagi, terus wah ada sate, ada nasi goreng, ada aromanya. Salah nggak kalau kita memuaskan diri sendiri? Sama sekali nggak sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi di dalam konteks Yesus itu lagi mengerjakan kehendak Allah untuk berpuasa. Dan kalau dia makan, dia berdosa. Kalau dia makan. Jadi bukan masalah makannya berdosa, tapi Allah lagi memerintahkan dia untuk dia itu berpuasa. Entah berapa lama. Nah, itu adalah godaan yang Yesus alami. Saudara-saudara, kita memiliki hasrat, kita memiliki satu keinginan dalam hidup. Saat kita mengalami kekurangan, biasanya kita berusaha untuk mengisinya kembali. Mungkin saat ini kita tidak mengalami kekurangan dari makanan, tetapi kita mengalami kekurangan dari kasih sayang dan perhatian dari lawan jenis. Nah, apakah kehendak Allah untuk memuaskan rasa kasih sayang itu dengan mencari pasangan yang tidak seiman? Nah, ini mulai dipikirin, Bapak Ibu. Itu godaan. Itu godaan. Kita memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian. Kita lapar karena kita kurang daripadanya. Dan kemudian ada pria atau wanita lain yang muncul di dalam hidup kita. Teman yang dulu pernah kita dekat. Itu cobaan. Itu sebuah ide. Apalagi kita tidak puas di dalam pernikahan. Kita lagi lapar.
lapar kasih sayang. Apakah itu kehendak Allah? Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar selentingan ada begitu banyak orang-orang percaya yang non-Kristen yang akhirnya harus hijrah dari agamanya agar bisa mendapatkan popularitas lebih cepat, lebih baik di dalam mereka itu menjadi seorang artis. Apa yang mereka lakukan? Godaan itu muncul. Kenapa lu nggak mengakui iman lain dan meninggalkan imanmu yang sekarang? Hanya ide, hanya sebuah ide saja. Tetapi ide itu muncul karena ada rasa lapar. Rasa lapar butuh popularitas, aku pengen terkenal, aku pengen kaya, aku pengen sukses, aku pengen diperhatikan, aku pengen diterima. Nah, saudara-saudara, tidak heran makanya orang Kristen pun banyak sekali digoda, tidak habis-habisnya, dan terjebak di dalam orang-orang yang katanya bisa menggandakan uang kita. Zaman dulu pakai dukun. Saya masih ingat zaman orang tua saya, datangnya ke dukun, Bapak Ibu. Zaman sekarang datangnya ke apa? Investasi bodong. Returnnya tinggi, langsung. Wah, 1 hari katanya bisa 1%. Wah, 1 bulan bisa 10%. Reksadana terbaik saja 1 tahun itu cuma 10% sampai 15%. Reksadana terbaik. Wah, dan kita udah mulai gemetar waktu kita ngelihat tuh. Saat kita mulai merasa lapar, aku butuh uang lebih banyak, aku pengen memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarga kita. Nah, kita itu mulai ada sebuah ide yang iblis tanamkan di dalam diri. Kenapa kamu nggak lakukan saja? Untuk apa mencari kehendak Allah? Itu kan hak kita. Kita kurang pengakuan dari orang tua, kita kurang uang, kita kurang penerimaan, dan kita pengen memenuhinya dan memuaskannya dengan cara-cara kita sendiri. Itu godaan. Jadi Bapak Ibu, ini godaan pertama. Godaan untuk memuaskan diri sendiri. Jadi sewaktu kita mulai merasa kurang sesuatu dalam diri kita ya. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin kita mulai pikirkan gitu, apa yang setiap hari kita itu pikirkan saat ini? Apa yang biasa kita pikirkan? Uang, anak-anak, keluarga, kesehatan mungkin. Nah, saat kita mulai memikirkan yang itu terus dan lagi, iblis bisa menggunakan titik itu, ide itu sebagai godaan agar kita bisa jatuh di dalam dosa. Belum berdosa, godaan Bapak Ibu. Godaan. Nah, itu godaan pertama yang kita harus hati-hati. Godaan kedua adalah godaan mengandalkan diri sendiri. Nah, Yesus dapat melakukan apa saja yang iblis perintahkan. Waktu Yesus mengubah batu menjadi roti, Yesus punya kuasanya. Yesus adalah Allah. Waktu Yesus menjatuhkan diri dari bubungan, itu diambil dari Mazmur 90, bahwa waktu Yesus nanti menjatuhkan diri, nanti tangan Tuhan, malaikat nanti akan menopangnya. Itu adalah janji Tuhan. Yesus nggak akan Tuhan biarkan mati. Dan itu Yesus bisa. Tetapi Yesus tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, iblis itu berusaha memasukkan ide kepada kita, godaan, agar kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Kita punya uang, kita kerja, kita ada tenaga, kita ada waktu. Ada yang Bapak Ibu capai saat ini di toko, di kantor, dengan tabungan yang kita miliki, hasil jerih lelah kita. Tetapi seringkali apa yang kita punya bisa menghambat kita untuk bergantung kepada Allah. Sewaktu saya sakit, Bapak Ibu bukan aneh sekali sih, saya menyadari bahwa setiap kali sakit, yang muncul pertama-tama bukan doa. Klinik langganan saya. Secepat itu, cetek. Aduh, lambung sakit, aduh, setengah mati, aduh, langsung mana kliniknya. Mbak, buka nggak Mbak kliniknya? Buka, dokter 24 jam kan soalnya di klinik belakang. Oh ya udah langsung. Itu rutin Bapak Ibu, setahun 2-3 kali. Nah, itu menjadi satu hambatan dan menjadi satu godaan, bahkan doa pun tidak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, godaan saya bukan datang iblis Bapak Ibu. Enggak, iblis nggak datang. Saya nggak pernah ngeliat iblis umur hidup. Beneran, nggak pernah. Saya minta-minta enggak, tapi mudah-mudahan syukurnya enggak sih Bapak Ibu. Saya pernah, Tuhan tolong dong, bokap saya katanya pernah lihat, teman saya katanya pernah lihat di pojokan gitu loh. Bahkan suara-suara dulu Bapak Ibu ingat ya, saya masih ingat dulu Bapak Ibu seneng banget, aman nggak di atas? Saya masih ingat tuh pertama-tama saya di sini kan, soalnya 2 lantai 3 ya kan, apalagi udah lama nggak ditinggalin, terus ya aman nggak ada suara-suara tuh gitu loh, suaranya suara sebelah sama ruko sebelah, saya nggak pernah dengar, Tuhan nggak pernah ngasih. Tetapi yang iblis lakukan di dalam kehidupan saya, setidak-tidaknya atau dalam kehidupan saudara-saudara, adalah memberikan sebuah ide yang sederhana. Untuk apa berdoa kalau ada dokter 24 jam? Pada akhirnya setiap kali sakit, pikiran saya apa? Saya buka
Google Keep saya cek, oh ada 4 jenis yang obat ini biasa selalu saya minum, mari saya pergi ke apotek terdekat. Beli dan langsung minum. Tidak doa Bapak Ibu. Doanya Bapak Ibu tahu nggak doanya saat kapan? Udah ngerang-ngerang, udah mau mati rasanya, sakit. Oh, udah sakitnya baru Tuhan Yesus tolong, di kamar mandi udah nggak tahan, keringet dingin gitu. Zaman dulu saking sakitnya itu pernah pingsan di kamar mandi, blek gitu. Bukan di sini ya, dulu banget gitu. Tapi sekarang mengandalkan diri sendiri, dan itu godaan ya Bapak Ibu. Bukan pertama-tama mencari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini merupakan godaan-godaan yang iblis itu bisa kembangkan dalam hidup kita. Jadi kita secara perlahan-lahan kita itu ditarik. Kita bukan di negara-negara di mana penganiayaan kekristenan tinggi. Bapak Ibu mungkin 10 tahun hidup, 20 tahun hidup, Bapak Ibu tidak dianiaya. Disalah mengerti iya, mungkin dipersulit dokumennya iya. Betul. Tetapi tidak ada di antara kita kemungkinan yang mungkin pernah dianiaya. Sehingga cara iblis kerjanya seperti apa Bapak Ibu? Yang mengandalkan diri sendiri. Ada uang, ada tenaga, ada kesempatan, ngapain kita harus bergantung kepada Tuhan? Akhirnya kita itu pelan-pelan mulai mengandalkan aset kita, mulai mengandalkan keluarga besar kita, mulai mengandalkan anak kita, mulai mengandalkan orang tua kita. Dan saat semua itu diambil, barulah kita sadar bahwa waduh, kok aku kecewa sekali ya sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini setidak-tidaknya 2 jenis godaan yang bisa kita alami. Di dalam Efesus 5 ayat 15-17 kita diingatkan berkali-kali untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita diingatkan agar kita itu mengerti kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Iblis bekerja dengan cara berbeda saat ini dia bekerja. Mungkin jika suatu ketika negara kita menjadi negara yang ekstremis, di titik itu godaan kita adalah penganiayaan, menyangkal iman, ngeludahin Alkitab, nginjak-nginjak Alkitab, atau lo mati. Tetapi saat ini Bapak Ibu enggak. Godaan itu munculnya perlahan-lahan. Iblis memberikan sebuah ide agar kita melawan kehendak Tuhan, agar kita menjauh dari perintah Tuhan, agar kita bahkan nggak perlu memikirkan Tuhan. Toh hidup kita baik-baik saja kok, kan kita sudah 10 tahun hidup, nggak ada penganiayaan kok, santai-santai aja kok. Ya, masalah keluarga, masalah keuangan, tapi nggak pernah dianiaya kok sama seperti negara-negara lain. Gitu. Nah, tapi kita nggak boleh bodoh Bapak Ibu, karena di dalam Efesus 5 kita dikatakan, Paulus mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Peperangan kita bukan melawan pemerintah. Peperangan kita adalah melawan iblis dan dunianya dan sistem yang sudah dibuat. Iblis akan selalu menghalangi kita. Iblis akan selalu mengalihkan kita dari kehendak Allah. Iblis tidak bisa mengambil nyawa Yesus, tetapi iblis bisa membuat Yesus berdosa, dan Yesus tidak mengerjakan kehendak Allah. Iblis juga bisa melakukannya kepada kita, orang-orang yang sama. Dengan caranya adalah pencobaan. Lalu bagaimana cara kita menang, Bapak Ibu? Nah, cara kita menang, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita baca, Yesus mengatakan frasa ini 3 kali. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, kata Yesus. Cara kita menang, Bapak Ibu, peperangan rohani harus dilawan dengan perlengkapan rohani. Peperangan rohani dalam kita menghadapi cobaan harus kita lawan dengan kekuatan firman Tuhan. Bukan tanpa alasan Yesus mengatakan ada tertulis 3 kali. Bukan tanpa alasan. Iblis sudah mengenal Alkitab ribuan tahun dan hafal titik komanya Bapak Ibu, lebih daripada kita. Jadi Bapak Ibu tolong sadari, lawan kita ya Bapak Ibu ya. Udah hidup ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan kita hanyalah orang yang mungkin 1 miliar satu yang sudah dicobainya. Kita melawan orang strategis yang sangat baik, sangat ulung. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia Bapak Ibu. Dia hafal Alkitab luar dalam titik koma. Adam dan Hawa, apa yang dilakukannya? Dia merubah struktur kalimatnya. Memberikan sebuah ide kepada Adam dan Hawa. Yang dia lakukan kepada Yesus juga sama. Nah, oleh karena itu jika kita ingin menang Bapak Ibu untuk menghadapi pencobaan, hanya satu kekuatan kita, firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hanya ini perlengkapan kita.
Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini sekarang caranya bagaimana? Pertanyaannya, caranya bagaimana? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini ya Bapak Ibu berkali-kali ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu, kita nggak cukup hanya ke gereja 1 kali seminggu. Intinya itu doang. Yang harus kita lakukan adalah kita mendengar, kita membaca, kita mempelajari, kita menghafal, kita merenungkan, dan kita menerapkan. Jika saya pegang buku Bapak Ibu, hanya 1 jari saya nggak bisa Bapak Ibu. Ya mana bisa Bapak Ibu pegang 1 jari? Pegang 2 jari nggak kuat. Pegang 3, 4 harus pegang 5-5-nya. Harus seluruh tangan. Semakin tebal buku itu Bapak Ibu, kita harus memegangnya dengan sangat kencang. Agar kita bisa menang Bapak Ibu, ke-6-6-nya ini harus dilakukan. Yang Bapak Ibu dengarkan di gereja apa sekarang? Coba yang mana? Mendengarkan. Sama yang kedua ya, membaca. Bukan mempelajari, bukan menghafal. Merenungkan tergantung aplikasi pengkhotbah. Kalau pengkhotbahnya bagus, mungkin aplikasinya ngena. Tapi kalau pengkhotbahnya kadang-kadang kan ada pengkhotbah modelnya tuh konsep ya. Saya itu agak lebih ke konsep umum ya, sifatnya umum. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sadar nggak sih? Saya berkali-kali juga sama setiap kali dengar khotbah orang kayak, ntar ini aplikasinya buat otak gue apa ya? Maksudnya kayak konteksnya beda nih itu. Dia ngomong keluarganya cerai, keluarga bermasalah, tapi keluarga relasi kayaknya masih oke-oke aja. Udah dah. Berarti penerapannya nggak ada. Perenungannya kan dikerjakan oleh pembicara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini harus kita kerjakan ke-6-6-nya ini. Mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, dan menerapkan. Nah, saat kita hanya melakukan salah satunya misalnya hanya mendengar saja sekali seminggu, inilah makanya mungkin kita ngerasa bahwa Alkitab itu kok nggak relevan ya Bapak Ibu. Kayaknya lebih relevan kita membaca buku motivator atau pengembangan diri. Mungkin kita lebih relevan mendengarkan motivator-motivator di YouTube atau di podcast. Saya setiap hari, seminggu 2-3 kali saya dengar beberapa podcast. Dari keuangan, dari motivasi, dari apa. Saya dengar Bapak Ibu, sekilas. Dan itu mereka lebih menarik loh daripada membaca Alkitab. Kita harus akui. Nah, oleh karena itu makanya waktu kita datang Bapak Ibu dan kita nggak mengerjakan ke-5-5-nya, ya tentu saja Alkitab nggak relevan, dan lebih relevan apa yang kita dengarkan dari podcast atau sosial media kita atau quotes ya. Saya demen quotes. Satu kalimat atau satu frasa tapi mendalam dan kena. Terus di-share, di-post. Waduh, bagus ini. Tetapi entah berapa banyak dari antara kita lebih suka men-share atau mempost kata-kata motivasi umum daripada Alkitab ayat-ayatnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang akhirnya membuat kita udah ada peperangan rohani nih ya Bapak Ibu. Lawannya iblis yang hidup udah ribuan tahun dan puluhan ribu tahun, dan kita hanyalah orang mungkin ke 1 miliar 1 yang sudah dicobai, dan dia tahu Alkitab luar dalam dan titik dan koma, dan dia bisa memutarbalikkan itu loh. Dia lebih jago daripada politikus Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah ya. Dia putarbalikkan, dan kemudian apa yang kita lakukan waktu kita baca Alkitab dan kita renungkan, ini ngomong apa ini, nggak relevan ini. Apa ya untuk hidup saya, apa ya maknanya ya. Nah, tidak heran Bapak Ibu, akhirnya kita kalah. Dan kita kalah, dan kita kalah, dan kita lagi, dan kita kalah lagi. Nah, saudara-saudara, ini kita harus latih, saudara-saudara. Kita harus latih bersama-sama. Kita tidak akan menang jika kita hanya sekedar mendengar. Kita tidak akan menang jika kita hanya sekedar membaca. Kita tidak hanya menang jika hanya sekedar mempelajari mungkin setahun sekali, mumpung kalau pas ada seminar doang. Kita tidak akan menang kalau kita hanya menghafal Alkitab itu 1 tahun sekali, atau setelah itu jika ada program dari gereja, Bapak Ibu. Kita tuh tidak akan menang kalau kita itu hanya merenungkan Alkitab kalau kita lagi ada di gereja saja. Kita tidak akan pernah menang Bapak Ibu, secara khusus jika kita hanya menerapkan. Maksudnya kalau kita pun mau menerapkan nih, apa yang mau diterapkan? Kalau direnungkan pun saja tidak. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah cara kita menghadapi pencobaan. Nah, jadi kita pelajari pada hari ini. Kita ingat, Yesus menang menghadapi pencobaan karena Yesus tahu persis, ada tertulis. Yesus tahu Alkitab itu pada saat itu perjanjian lama ya, di Matius itu perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru di zaman Yesus. Dia tahu itu titik koma. Saya tidak banyak bahas apa saja yang Yesus katakan, tetapi
Setelah Yesus mengatakan ada tertulis, dia kan mengucapkan sebuah kalimat ya Bapak Ibu. Itu kalimat yang juga diambil dari perjanjian lama. Setelah Yesus mengatakan ada tertulis, baru Yesus menjawab A, menjawab B, menjawab C. Semua itu ada referensi yang Yesus ambil dari Alkitab juga. Yesus ambil dari Alkitab juga. Jadi Yesus tahu. Dia melawan iblis gunakan Alkitab, gua hajar dengan Alkitab. Dan akhirnya iblis mundur. Nah, ini Bapak Ibu cara kita bisa menang. Sekali lagi selalu ingat bahwa iblis itu tidak bisa mengambil nyawa kita. Jika Bapak Ibu sudah mati, masuk surga, aman, kelar, tenang, selesai, titik, nggak ada koma. Tetapi ingat, iblis bisa menghancurkan hidup kita. Iblis bisa menghancurkan keluarga kita, iblis bisa menghancurkan, bisa membuat orang melihat kita dan kemudian dan menista nama Tuhan yang kita sembah. Nah, tetapi kita bisa menang atasnya Bapak Ibu dengan bergantung kepada firman Tuhan. Kita dengar, kita baca, kita pelajari, kita renungkan, kita hafal, dan kita terapkan. Lakukan keenam-enamnya ini Bapak Ibu setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu lakukan, setiap hari lakukan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita, hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati. Gitu. Nanti Tuhan itu selalu ingatkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, tolong kami pada saat ini. Tuhan, kami memiliki begitu, kami hidup di dalam dunia yang berdosa Tuhan. Iblis bahkan saat ini akan berusaha mengganggu iman kami. Berusaha untuk menghancurkan hidup kami. Iblis akan berusaha membuat orang itu bahkan menista Allah karena melihat hidup kami. Tuhan tolong kami. Tuhan boleh pimpin. Saat kami menghadapi cobaan, saat kami menghadapi pergumulan, saat kami mungkin juga mau mengambil keputusan, biar kiranya kami tetap bergantung kepada firman-Mu dan hanya kepada firman-Mu saja. Tuhan pimpin kami agar kami boleh mempelajarinya, menghafalnya, membaca, merenungkannya, mengaplikasikannya, menerapkannya. Tuhan tolong kami. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.